Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif SD Jageran. Dari dua tanaman berikut, tahukah kalian bahwa tanaman ini berkembang biak secara vegetatif alami? Mengapa disebut berkembang biak secara vegetatif alami? Ayo, siapa yang tahu? Coba jelaskan. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, materi kelas 6 semester 1. Halo anak kreatif SD Jageran, bersama Bu Iva. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang perkembangbiakan tumbuhan, saya mau bertanya, apakah setiap tumbuhan memiliki cara yang sama dalam melakukan perkembangbiakan? Jawabannya tidak ya, karena tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Anak-anak, perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya yang pertama yaitu membelah diri pada ganggang hijau. 2. Rizoma atau akar tinggal atau rimpang pada jahe. 3. Spora pada jamur. 4. Geragi pada stroberi. Anak-anak SD Jageran yang saya sayangi, perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya yaitu 5. Umbi lapis, contohnya pada bawang merah. 6. Umbi batang, contohnya pada kentang. 7. Tunas batang, contohnya pada bambu. 8. Tunas daun, contohnya pada cocor bebek. Berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada stek batang, ada stek daun. Stek batang biasa dilakukan pada tanaman ketela pohon, teh, bayam, bunga mawar, bunga sepatu, ubi jalar, tebu, sirih, dan kaktus. Stek daun contohnya pada cocor bebek, lidah mertua, begonia, wijaya kusuma. Caranya yaitu dengan memotong bagian batang atau daun, kemudian ditanam di tanah sampai dengan tumbuh akar dan menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang berikutnya yaitu mencangkok.
Apa saja yang perlu kita siapkan? 1. Pisau tajam. 2. Sabut kelapa. 3. Plastik. 4. Tanah subur. 5. Tali. Dan tentu saja batang tanaman. Caranya yaitu kupas pangkal dahan pohon seperti gambar nomor 2. Kurang lebih sepanjang 25 cm. Kemudian kita bersihkan kambiumnya hingga bersih supaya penumbuhan akar dapat tumbuh secara optimal. Setelah itu tunggu beberapa menit agar dahan yang terkelupas tadi dapat mengering. Langkah yang berikutnya yaitu bungkus batang yang sudah terkelupas tadi dengan tanah. Kemudian kita tutup dengan plastik atau sabut kelapa. Jika menggunakan plastik, maka plastik harus diberi lubang supaya ada ventilasi. Setelah itu, kita lakukan penyiraman setiap hari jika tidak ada hujan. Jika ada hujan, kita tidak perlu menyiramnya dan tunggu kurang lebih selama 2 atau 3 bulan sampai tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, kita potong dan kita tanam menjadi tanaman baru. Tanaman apa saja yang bisa disangkok? Ada jambu, mangga, rambutan, dan jeruk. Anak-anak, perkembangbiakan vegetatif buatan yang berikutnya yaitu merunduk. Bagaimana caranya? Batang yang sudah dikerat, bisa juga tidak dikerat, kita rundukkan ke dalam tanah. Setelah itu kita timbun dengan tanah, nanti akan tumbuh menjadi cikal bakal baru ketika sudah tumbuh akar. Kita bisa memotongnya, kemudian ditanam di tempat yang lain. Tanaman apa saja yang bisa diperkembangbiakkan dengan cara merunduk? Ada sirih, tebu, alamanda, dan melati. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu kultur jaringan. Anak-anak kreatif, kultur jaringan dilakukan dengan mengambil jaringan tunas atau daun dan dikembangbiakkan melalui media khusus. Tanaman apa saja yang bisa dikembangbiakkan dengan kultur jaringan? Semua jenis tumbuhan dapat dikembangbiakkan dengan kultur jaringan. Nah, setelah memperhatikan penjelasan, coba anak-anak kreatif membuat kesimpulan dan mencari contoh tanaman lain yang dapat dikembangbiakkan secara vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Selamat belajar, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sayang dari Ibu Guru, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.